Dari kelas 98 absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan resensi buku yang telah saya buat. Judul bukunya adalah Peanut Butter and Jelly. Penulis dari buku ini adalah Dorothy Haas. Penerbitnya adalah Binarupa Aksara. Jumlah halaman dari buku ini adalah 76 halaman. Jadi pada hari pertama saya membaca dari halaman 1 sampai 38. Catatan penting buku menurut saya adalah Polly Butterman baru pindah ke kota dan baru mulai sekolah di lingkungan yang asing baginya. Ia merasa gugup dan canggung karena belum memiliki teman. Saat berkeliling sekolah, Polly bertemu dengan Gillian Matthews, anak yang ceria dan ramah. Meskipun kepribadian mereka berbeda, keduanya mulai berinteraksi dan menemukan banyak kesamaan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan membentuk persahabatan yang erat. Teman-teman mereka kemudian memberikan mereka julukan Peanut Butter and Jelly karena kedekatan mereka yang seperti dua bahan roti lapis yang saling melengkapi. Polly mulai belajar mengatasi rasa canggungnya dan memahami arti persahabatan sejati. Lalu tanggapan pribadi saya tentang halaman 1 sampai 38 ini adalah saya langsung merasakan kehangatan dari cara Dorothy Haas memperkenalkan dua karakter utamanya. Sungguh menarik melihat bagaimana Polly Peanut Butterman yang ceria dan penuh semangat dipertemukan dengan Gillian Matthews yang lebih pendiam. Rasanya seperti menyaksikan dua kutub yang berbeda tapi justru saling melengkapi. Di awal buku ini kita diajak melihat proses mereka mulai menjalin persahabatan. Dengan nuansa Peanut sebagai anak baru yang harus beradaptasi, ini terasa sangat nyata. Bagian paling menarik bagi saya adalah bagaimana buku ini langsung menunjukkan intinya, bahwa perbedaan itu bukan halangan, justru bisa jadi perekat. Pembukaan ini berhasil membuat saya penasaran dan ingin terus membaca bagaimana persahabatan mereka berkembang. Pada hari kedua, di tanggal 26 Juli 2025, saya membaca dari halaman 39 sampai 76. Memasuki halaman 39 hingga 76, buku Peanut Butter and Jelly mulai menyoroti bagaimana perbedaan sifat Polly Peanut Butterman yang bersemangat dan Gillian Matthews yang pendiam seringkali menimbulkan konflik kecil atau kesalahpahaman. Dalam bagian ini, kemungkinan besar guru mereka, Miss Craft, turut berperan dengan memberikan tugas yang mendorong mereka untuk berinteraksi lebih dalam. Sehingga Peanut dan Gilly belajar pentingnya kompromi dan empati. Pada akhirnya, halaman-halaman ini menampilkan bagaimana persahabatan mereka diuji dan diperkuat melalui interaksi, kesalahpahaman, dan pelajaran berharga tentang saling pengertian. Tanggapan pribadi saya dari halaman 39 sampai 76 adalah buku Peanut Butter and Jelly mulai menunjukkan warna asli persahabatan Polly dan Gilly. Di sini perbedaan sifat mereka yang kontras, Peanut yang meledak-ledak dan Gilly yang lebih kalem, mulai menimbulkan gesekan-gesekan kecil. Rasanya seperti melihat mereka menghadapi ujian pertama persahabatan. Untungnya peran Miss Craft sang guru terasa membantu. Dia seperti mendorong mereka untuk saling memahami lewat aktivitas yang diberikan. Bagian ini benar-benar menunjukkan bagaimana mereka belajar berkompromi dan menghargai pandangan satu sama lain. Ini adalah fase penting di mana persahabatan mereka diuji, bukan cuma diperkenalkan. Lalu menurut saya keseluruhan sinopsis buku ini adalah Polly Butterman baru saja pindah ke kota baru dan masuk sekolah yang asing baginya. Ia merasa canggung karena belum memiliki teman. Di sekolah, dia bertemu dengan Gillian Matthews, anak yang ceria dan mudah bergaul. Awalnya mereka tidak langsung akrab karena memiliki kepribadian yang berbeda. Namun seiring waktu mereka menjadi sangat dekat karena selalu bersama. Teman-teman memberi mereka julukan Peanut Butter and Jelly. Persahabatan mereka tidak selalu berjalan mulus. Ada perbedaan pendapat dan rasa cemburu yang muncul. Melalui berbagai pengalaman, Polly dan Gillian belajar tentang arti persahabatan yang sesungguhnya, saling memahami, menerima perbedaan, dan tetap setia satu sama lain. Menurut saya kelebihan dan kekurangan buku ini adalah ceritanya ringan dan mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Kekurangan buku ini adalah alur cerita yang sangat sederhana dan konflik yang tidak terlalu mendalam. Sekian dari resensi buku yang telah saya buat. Terima kasih.